Yang Mulia. Saat ini, Riverview sedang kacau. Semua orang ingin hidup abadi. Aku khawatir, ramuan keabadian ini tidak akan berakhir di tangan Kaisar. Yang Mulia, sembunyikan dulu untuk sementara. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan kembali untuk menemui kalian semua. Sadi, lindungi Yang Mulia. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti akan menjaganya dengan aman. Dan jaga dirimu juga. Aku mengubur emas dan perak di taman belakang balai leluhur. Itu untukmu menikah dan meneruskan garis keturunan keluarga Preston. Ramuan keabadian ada pada Dylan Preston. Serang. Sadi, bawa Yang Mulia dan lari. Dylan! Pergi. Ramuan keabadian ada di sini. Kalau kalian berani, datang dan ambillah. Dylan! Aku tidak sempat melihat Sadi menikah, atau putri menemukan suaminya. Dylan! Sungguh disayangkan. Dylan. Dylan. Putri ahli waris Serikat Amboina masih menunggu untuk perjodohanmu. Bangunlah, kumohon. Bukankah aku sudah mati? Siapa kamu? Di mana aku? Aku tukang kebun keluarga Preston. Ava, kamu minum terlalu banyak tadi malam, dan kamu tidur di balai leluhur semalaman. Kamu baru saja bilang, ini adalah balai leluhur keluarga Preston? Ini tempat leluhur kita bertempur dengan pengawal timur dan barat, dan ini adalah area terlarang. Tuan melarang siapapun masuk. Siapa dia? Dia adalah leluhur pendiri keluarga Preston, dan kamu, Dylan, persis seperti dia. Bahkan namamu juga persis sama. Dylan Preston, kamu kemana saja? Bukan hal mudah membawamu kembali dari pedesaan. Bulan lalu ini, kamu tidak melakukan apa-apa selain minum dan berjudi. Bisakah kamu sadar diri? Dylan, kalau kamu berani bolos perjodohan dengan putri ahli waris Serikat Amboina, aku akan memukulmu sampai menempel di tembok, dan kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Entah bagaimana, aku berakhir di dalam tubuh putra keluarga Preston yang namanya sama denganku, yang tidak berguna. Nona Serenity datang. Kalau dia tahu aku menyelinap ke sini untuk menjagamu, dia pasti akan menyobek kakiku. Ava, kamu ada di dalam? Sekarang bagaimana? Ikut aku. Kakimu aman. Tembok ini tinggi sekali. Dan kamu baru saja membawaku melewatinya. Dibandingkan dengan tembok istana, yang ini gampang banget. Tidak ada istana. Semuanya sudah berubah total. Andai saja Putri dan Sadi bisa melihat semua ini juga, itu akan luar biasa. Ini tahun berapa dinasti solar? Dinasti Solar? Sekarang ini tahun 2025.
Sudah 500 tahun sejak dinasti solar. Dylan, bagaimana kalau aku ambilkan kamu semangkuk sup mabuk? 500 tahun telah berlalu. Di kehidupan sebelumnya, karena aku anggota pengawal kekaisaran, aku menghabiskan hidupku selalu was-was. Harapan terbesarku tidak lebih dari menyelesaikan dendam lama dan punya keluarga yang bahagia. Sekarang takdir memberikanku kesempatan lagi. Aku harus benar-benar memanfaatkannya. Dylan, Adik perempuanku, Dylan, apakah penyakitku tidak akan pernah sembuh? Mau kemana saja kamu mabuk pagi-pagi begini? Masih ingat tidak kamu janji padaku untuk pergi ke acara perjodohan hari ini? dia dan adikku mirip sekali. Mungkinkah Sadie meninggalkan ahli waris untuk keluarga Preston, jadi aku nenek moyang pendiri mereka? Masih tersenyum? Tidak mudah membawamu kembali dari desa, kamu bahkan belum belajar keterampilan yang nyata. Bagaimana caramu mencari istri dan meneruskan garis keturunan keluarga Preston? Kamu benar sekali. Lebih baik berbalik arah sebelum terlambat. Nak, kalau kamu terus menyia-nyiakan hidupmu seperti ini, meskipun kami berusaha membantumu, sia-sia saja. Serenity, pewaris Amboina Guild sudah tidak sabar. Cepat bawa Dylan ke sana untuk penilaian perjodohannya. Sarah. Apa ini? Bagaimana bisa benda ini bicara? Anak ini ternyata punya beberapa keahlian. Kamu lumayan juga. Tapi, aku paling benci orang yang tidak jujur. Tante hanya mengkritikmu sedikit, dan kamu sudah mulai pamer keahlianmu dengan produk kami sendiri. Mengira dirimu hebat sekali. Apa kamu mabuk atau apa? Ternyata itu hanya kenang-kenangan kami sendiri. Kakak, aku tidak akan minum lagi. Ini adalah bibi keduamu. Ikut aku sekarang juga ke arena penilaian. Kalian berdua, simpan drone-nya. Oh iya, tukang kebun kecil, siapkan buket dan kirimkan ke Dylan. Dylan, aku telah menjaga keluarga Preston selama 500 tahun. Dan sekarang, kami bertemu seseorang dengan nama yang sama sepertimu. Dia sangat mirip denganmu. Ahli waris dari Guild Amboina menyewa pembunuh bayaran tingkat atas untuk menguji calon-calon pertunangan. Di antara semua pemuda terkemuka di sini di Riverview, meskipun aku tidak mengharapkanmu untuk lulus ujian, jangan biarkan dirimu terlalu gugup. Bagaimanapun, kamu mewakili prestise keluarga Preston. Kereta ini cukup istimewa, tapi aku penasaran berapa pon pakan yang dibutuhkannya setiap hari. Dylan, Diuji oleh pembunuh bayaran? Belum pernah mengalaminya sebelumnya, tapi punya sedikit pengalaman. bagaimana kamu bisa punya pengalaman jika belum pernah mengalaminya? Karena sebelumnya, aku selalu yang menguji para pembunuh bayaran. Jujur saja, hidup sebagai orang biasa tidak terlalu buruk. Jika bukan karena keluarga Preston secara bertahap kehilangan pengaruhnya, tanpa satupun ahli waris laki-laki. Mengapa dia perlu ikut dalam pertunangan ini? Hei tukang kebun kecil, kamu sudah di sini bahkan lebih awal dari kami. Aku juga baru sampai. Ayo pergi. Sepertinya sudah dimulai. Kita terlambat. Beberapa orang ini ternyata adalah pemuda teratas berbakat dari kru lain. Nona Serenity, kalian semua sebaiknya pulang. Kenapa? Ahli waris dari Guild Amboina mengundang Raja 4 pembunuh bayaran, mematikan Shadow, pembunuh bayaran yang paling ditakuti, sebagai penilai. Tidak mungkin memenuhi standarnya untuk pertunangan. Dibandingkan dengan proses seleksi pengawal kekaisaran, siapa tahu bagaimana ini akan berjalan? Apa kamu bodoh? Pengawal kekaisaran adalah 1 dalam sejuta, ujian hidup mati yang sebenarnya. Tapi karena kita sudah di sini, setidaknya mari kita coba.
Terima kasih sudah menunggu. Keluarga Preston, kalian memang tahu cara membuat penampilan yang dramatis. Kalian pergi cari kerabat jauh dari negeri seberang, yang hampir nggak ada hubungannya dengan kalian, untuk dinikahkan denganku. Tetap saja, kalian telat datang. Sepengetahuanku, sayembara ini dijadwalkan jam 10 pagi. Masih ada 15 menit lagi. Masih bisa dibilang telat. Raja 4 pembunuh mematikanku hadirkan dengan harga mahal, waktunya sangat berharga. Jangan salahkan aku kalau nggak mau nungguin kalian. Sayembaranya sudah selesai, pulang saja kalian. Memangnya sayembara ini sepenting itu? Guild Amboina sedang naik daun. Menikahi putri pewaris mereka sangat menguntungkan bagi kita. Lagi pula, bukannya kamu suka Bella, aku bisa bantu kamu memenangkannya. Aku suka dia. Kamu tiap hari mabuk-mabukan, bukannya karena kamu nggak bisa mendapatkan hati Bella. Jangan kira aku nggak tahu. Pasti ada kesalahpahaman. Sudahlah, jangan keras kepala. Nona Bella, apakah sayembara sudah selesai karena kamu sudah menemukan seseorang yang benar-benar kamu inginkan? Belum, aku belum menemukannya. Kamu nggak serius mengira orang di sampingmu itu adalah jodoh impianku, kan? Hei, Dylan itu tampan. Sejujurnya aku nggak lihat ada yang salah dengannya. Untuk dipasangkan dengan Nona Bella, kurasa dia lebih dari cukup. Kalau begitu akan kuberikan kesempatan ini padamu. Aku akan buat pengecualian. Raja 4 pembunuh mematikan. Masing-masing punya keahliannya. Kalau kamu bisa bertahan 3 detik melawan mereka tanpa terjatuh, aku akan menikahimu. Kenapa dia cuma harus bertahan 3 detik, tapi kami harus bertahan 1 menit penuh? Iya, itu terlalu nggak adil. Kalau orang-orang itu mau mengujiku, kurasa mereka belum cukup untuk tugas itu. Belati yang bagus, tapi aku penasaran apakah cukup tajam. Dia adalah ahli belati terhebat, dan kamu malah meragukannya? Ada yang kurang. Proses temperingnya kurang. Benda ini adalah senjata tersembunyi. Ya, jadi apa ide brilianmu? Ini logam. Kalau kemampuanmu cukup kuat, kau bisa melukai seseorang bahkan dengan sehelai daun. Seutas benang tipis, kalau digunakan dengan tepat, bisa memenggal kepala seseorang. Tapi ingat warna hitam, kalau tidak, terlalu mudah terlihat. Kamu mau apa? Kamu pilih siapa? Serius? Mungkin, aku bisa kasih mereka 1-2 tips. Dylan, kamu dipanggil ke sini untuk penilaian. Jadi kenapa kamu kasih mereka nasihat? Nak, kamu cukup sombong, ya? Bagaimana kalau kau kasih aku nasihat dengan senjataku? Sebuah pistol? Itu hanya jenis lain dari senjata tersembunyi. Mirip seperti busur silang. Dayanya cukup baik. Serenity, pria ini yang kamu pilih, meskipun dia berasal dari pedesaan dan agak rendah kelasnya, kurasa aku masih bisa menerimanya. Tidak peduli di mana seorang anak dari Preston tumbuh besar, tidak boleh disebut kelas rendah. Nona Bella, jika kamu sudah puas, kenapa tidak langsung diresmikan sekarang? Keluarga Preston dan Guild Amboina bisa mencapai aliansi strategis. Bagaimana menurutmu? Aku dengar keluarga Prestonmu telah mendukung seorang leluhur yang telah hidup selama 500 tahun, selalu melindungi warisanmu. Apakah itu, Z? Benar-benar nyata. Hanya rumor. Nona Bella, di mana kamu mendengar itu? Itu hanya gosip dan kabar angin. Yang mulia, negara sedang dalam kekacauan sekarang. Semua orang mengejar keabadian. Aku khawatir ramuan keabadian ini tidak akan berakhir di tangan Sang Emperor.
Yang mulia, kamu harus memegangnya untuk saat ini. Hidup selama 500 tahun? Mungkinkah sang putri masih di dunia ini, masih menjaga Preston selama ini? Mulai besok, aku akan menikah masuk ke keluarga Preston. Kamu akan tetap di sisiku, jadi pengawal pribadiku dan juga asistenku. Ini perjanjian pranikahnya. Ambil, baca kata per kata. Aku akan uji kamu dalam 3 hari. Kalau kamu tidak bisa mengingat satu baris pun, pernikahannya batal. Kasih bunga itu ke dia. Kenapa aku harus menikahimu? Dylan, bibi Genesismu sudah berusaha keras untuk membantumu dapatkan ini. Bukannya dulu kamu bilang kalau kamu sangat suka dia? Kapan aku pernah bilang begitu? Sebulan yang lalu kamu setuju untuk pulang, yang artinya kamu akan menikahinya. Dan kamu bahkan menulis surat cinta untuknya selama sebulan penuh. Dengan jodoh-jodohan Genesismu, dia akhirnya setuju ketemu kamu. Sepertinya, orang aslinya memang suka sama cewek ini. Mungkin aku dulu cuma tidak tahu cukup banyak. Maaf, aku tidak tertarik dengan anak kecil sepertimu. Hei, ini untukmu. Selamat tinggal. Kamu tidak suka pewaris Guild Amboina. Apa? Kamu malah suka wanita yang lebih tua. Dia sudah susah payah lolos tes. Cuma untuk menolak aku? Perasaan tidak bisa dipaksakan. Karena Dylan anggap kamu tidak cocok. Lebih baik kita batalkan saja pertunangannya. Pastikan saja dia tidak akan menyesal. Nona Bella, selamat tinggal. Bajingan, mulai sekarang, aku tidak akan baca sepucuk surat cinta pun yang kamu tulis. Ini untukmu. Pergi sana. Kamu benar-benar menyebalkan. Bagaimana mungkin senjata kami berubah jadi bunga? Kenapa belati aku ada di sini? Bahkan merangkai bunga pun seperti seni di keluarga Preston. Mereka benar-benar penuh bakat tersembunyi. 4 barang tidak berguna. Silakan. Dari mana kamu belajar semua keahlian itu? Belajar sendiri. Kalau tidak mau bilang, tidak apa-apa. Apa dia yang sekarang mengurus segalanya di keluarga Preston? Sungguh berwibawa. Kak, kamu sudah datang. Silakan duduk. Ada kejadian di taman belakang. Kakek buyut sedang marah-marah. Tidak mau makan atau minum? Ayo ikut saya lihat. Baik. Kakek buyut, siapa itu? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Pergi sana. Kakek buyut. Kamu siapa? Keluar. Kalian semua. Kalian juga mau menyakitiku. Begitu, ya? Mau mencuri barang berhargaku? Aku sudah janji sama kakakku. Kecuali untuk sang putri. Tidak ada yang boleh dapat apa-apa. Parah, histerianya kambuh lagi. Selalu mengira orang-orang ingin mencelakakannya. Kakek buyut, tidak ada yang mau menyakiti Anda. Turunlah dan istirahat dulu, ya? Keluar. Kalian semua. Keluar. Keluar. Ini aku. Aku Genesis. Lepaskan aku. Ini semakin parah dan parah. Sekarang, dia curiga pada semua orang. Lepaskan kalian semua. Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi, pergilah. Cepat, pergi. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Kau juga menginginkannya. Harta di tanganku ini. Benar. Minggir. Sadi. Perhatikan baik-baik. Siapa diriku ini?
Hei, nak, cara kau memegang pisau itu salah semua. Perhatikan baik-baik. Teruskan. Daripada belajar, kau cuma bermalas-malasan di sini, ya? Aduh, Kembali baca. Sadi, bawa princess pergi dari sini, cepat. Dylan. Pergi. Dylan, Sadi, dulu kau begitu tangguh dan bijaksana. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Dylan. Saat kau tidak ada, mereka semua menggangguku. Dylan. Dylan, aku sangat merindukanmu. Dylan. Dylan. Apa? Genesis, ayo kita pergi dulu. Jangan ganggu mereka. Tapi dia, Gak apa-apa. Serenity, kamu benar-benar baik-baik saja meninggalkan Dylan. Bersama kakek buyut. Dylan mirip banget sama kakaknya. Gak akan ada apa-apa. Kakaknya. Tapi bagaimana kalau dia tahu bukan dia? Apa yang akan terjadi? Aku rasa meskipun bukan dia, kakek buyut akan tetap menganggapnya begitu. Kenapa? Itu adalah satu-satunya yang paling dia rindukan. Satu-satunya obsesi yang tersisa setelah hidup 500 tahun. Dylan memang pintar. Dia bahkan tahu nama panggilan kakek buyut. Aktingnya sebenarnya cukup bagus. Kamu harus pergi. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Sadi, apa kamu mau mengusirku? Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Apa? Dengan wajahmu itu, kalau kamu memanggilku kakek buyut sekali saja, mungkin aku akan pertimbangkan untuk menahanmu. Tapi tidak hanya kamu terlihat persis seperti adikku. Kamu bahkan belajar caranya, memanggilku dengan nama panggilan. Siapa yang berani menyuruhmu berpura-pura menjadi adikku dan menjebakku? Lupakan saja. Kali ini aku tidak akan membunuhmu. Kalau aku melihatmu lagi, kamu dan orang-orang di belakangmu akan mati semua. Sadi, kamu sudah besar. Sekarang kamu sudah bisa berpikir matang. Kamu mengikuti instruksiku dan menjaga dirimu dengan baik. Apa? Apa kamu menemukan emas dan perak di kebun belakang balai leluhur? Bagaimana kamu tahu ada emas dan perak yang dikubur di kebun belakang? Sadi, istri kamu seperti apa rupanya? Anakmu? Apakah dia masih nakal seperti kamu waktu kecil dulu? Waktu aku pergi, kamu masih setinggi ini? Benar-benar sendirian. Sekarang kamu membiarkan keluarga Preston berlanjut selama 500 tahun. Perjalanan yang berat. Kamu sudah bekerja keras. Dylan, apa aku sedang bermimpi sekarang? Aku merasa seperti sedang bermimpi juga. Tapi, melihat Sadi sudah dewasa, walaupun ini mimpi, aku tidak akan menyesal. Dylan, 500 tahun ini, aku sudah bermimpi tentangmu berkali-kali. Tapi kali ini, terasa paling tidak nyata. Paling tidak nyata. Di mimpiku, kamu jarang bicara.
tapi kamu selalu menghajarku. Ayo, ayo. Membungkuk. Baiklah. Kalau capek, istirahat saja. Tendangan ini akan kusimpan untuk lain kali. Dylan, aku akan mengingatnya untuk kamu kali ini. Lain kali, jangan ingkar janji. Sadi, kamu sudah hidup 500 tahun. Apa yang mulia memberimu ramuan keabadian? Kamu mencurinya? Aku tidak pernah meminumnya. Yang mulia masih hidup. Dia juga masih hidup? Dia membagi ramuan itu menjadi 10 bagian. Setiap kali seseorang mendapatkan satu bagian, mereka mendapatkan tambahan 10 tahun hidup. Tetapi, banyak orang berjuang untuk mendapatkan itu. Dylan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sadi. Sadi, istirahatlah. Kali ini, biarkan aku mengambil alih dan melindungi keluarga Preston. Bagaimana situasi di sana? Bos, semua pengawal keluarga Preston sudah ditangani. Jangan memberitahu Genesis atau Serenity. Kedua wanita itu sangat merepotkan. Cukup menyelinap langsung ke taman belakang rumah leluhur dan mengambil pria berusia 500 tahun. Siap. Keluarga Preston apa? Hei, kamu lihat seseorang membawa pisau? Seseorang bawa pisau. Hei, ada musuh di lokasimu. Hati-hati, waspadai semua gerakan di sekitarmu. Ada orang dari keluarga Preston yang mau nyerang kita diam-diam. Semua siaga. Dua itu juga tumbang. Ada yang jagoan, jangan kejar, bubar. Pergi ke taman belakang, bawa keluar fosil berusia 500 tahun dari sana. Cepat. Hei, kamu siapa? Hanya dalam beberapa menit, seluruh tim dilibas. Ada master misterius di keluarga Preston. Mundur. Kenapa aku tidak pernah tahu kalau keluarga Preston punya orang seperti kamu? Sebentar lagi, nama lu bakal hilang dari peredaran. Cuma modal goyangkan pedang tua berkarat bikin lu jadi sok jago. Emang lu pikir lu ini Imperial Guard? Hah, dalam jarak 5 meter, mari kita lihat pedangmu lebih cepat atau senjataku lebih cepat. Ayo. Bawa mereka pergi. Semua pembunuh bayaran sudah ditangani oleh aku dan Genesis. Kamu baik-baik saja. Berkat kalian, aku baik-baik saja. Tadi malam, para pembunuh menyusup masuk. Semua sistem pengawasan dimatikan. Ini operasi yang dirancang matang.
Balai leluhur ini memuja nenek moyang dari generasi ke generasi. Disinilah rahasia paling besar disembunyikan. Siapa yang menyuruhmu mengintai ke sini? Ini. Scorpion Tail Sword, tak kusangka pedang ini diwariskan sejak era Imperial Guard. Scorpion Tail Sword milik Genesis. Kamu tahu, ya? Sayang sekali, tendanganmu terlalu lambat, cepat sedikit saja sudah sempurna. Genesis yang tercepat di keluarga Preston kami. Kamu pikir dia lambat? Katakan, siapa yang mengirim kalian ke sini? Itu Victor. Kumohon, jangan bunuh aku. Bawa dia pergi. Kamu pergi kemana tadi malam? Aku di taman belakang, menghabiskan semalaman dengan Sadi. Banyak pembunuh bayaran datang tadi malam. Kalau kamu tidak sampai tewas, keberuntunganmu kuat sekali. Orang ini, memang hoki bego itu luar biasa. Di era apapun, kasus pembunuhan selalu perkara besar. Bukan karena hoki mereka terlalu kuat, tapi aku tidak mengeluarkan semua kemampuanku. Kamu yang melakukannya, kan? Aku mau cek apakah Sadi sudah bangun. Hei, jangan habiskan semua lalu pergi. Benar kamu yang melakukan ini. Bagaimana kondisi Sadi? Dia tiba-tiba tertidur, dan belum bangun semalaman. Haruskah kita panggil dokter? Dokter? Bahkan jika Tuhan datang, tidak akan membantu. Hanya ada satu jenis obat yang bekerja. Obat apa? Ikut aku keluar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Dylan, siapa yang bilang kamu boleh masuk ke taman belakang tanpa izin aku? Duduk. Hei, kenapa aku harus mendengarkan dia? Sadi adalah adikku, aku ke sana untuk mengeceknya. Itu hal yang wajar. Cukup. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi nenek moyang kita? Tak perlu berpura-pura di depan kami. Dylan, setiap 10 tahun, dia tertidur seperti ini. Hidupnya bergantung untuk mendapatkan obat dari seorang teman lama, agar bisa terus hidup, dan obat itu sangat mahal. Setiap 10 tahun, biayanya 1 miliar. Saat ini kita masih butuh 100 juta. Teman lama? Apa yang terjadi jika tanpa obat itu? Dia akan meninggal dengan damai karena usia tua. Orang ini adalah bandar besar dari Asia Tenggara, Victor Draven. Dia telah melakukan banyak pembunuhan di seluruh dunia, dan dia akan masuk ke tanah air kita. Jika kita menyingkirkan dia, ada bounty 100 juta. Itu akan menyelamatkan dia. Menyingkirkan berarti mati atau hidup? Jika kita menangkapnya hidup, bounty menjadi 2 kali lipat. Oke. Tapi, aku ada 2 syarat. Katakan. Pertama, setelah aku mendapat bounty, aku ingin melakukan transaksi sendiri dan bertemu teman lama itu secara langsung. Oke. Kedua, aku perlu membawa seseorang. Tak masalah. Seluruh keluarga Preston akan bekerja sama sepenuhnya. Serenity dan aku sudah melalui banyak hal. Jika kamu butuh, kami bisa bekerja sama dengan kamu. Genesis, itu Raja Asia Tenggara, Victor Draven. Genesis lebih tangguh daripada aku. Jika kamu memilih dia, kamu tidak bisa memilih aku. Aku ingin dia. Dia? Siapa? Tukang kebun. Orangnya jarang terlihat. Kamu mau cari tukang kebun untuk bantu kamu bunuh Raja Asia Tenggara? Betul. Kenapa kamu pilih dia? Apa yang bisa dia bawa untuk rencana pembunuhanmu? Dia bisa membantuku dalam kehidupan sehari-hari. Dia sangat perhatian. Perhatian? Apa maksudmu perhatian? Dylan, kamu baru saja bergabung dengan keluarga Preston. Mungkin bagus kalau ada yang membantu merawatmu dengan urusan sehari-hari. Tapi, dia juga bagian dari keluarga Preston. Dia tidak bisa terlibat dalam pembunuhan. Pembunuhan? Aku bisa bantu. Kamu agak tidak tahu apa-apa. Gimana mau bantu? Aku? Nggak bodoh. Terkadang, aku sebenarnya cukup pintar. Masih ada seminggu sebelum Victor masuk ke negara ini. Dalam 7 hari ini, aku akan kirimkan semua informasi yang diketahui tentang dia. Sebaiknya kamu bersiap. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Aku butuh beberapa senjata. Senjata api boleh? Senjata api? Ya, senjata api. Memang kuat, tapi bukan yang terbaik. Aku mau senjata lempar yang lebih cocok dengan gayaku. Bibi ketigamu punya perusahaan senjata. Awalnya, rencananya mau buka saluran penjualan saat kamu menikah ke Amboina Guild. Tapi sayangnya, perusahaannya mau bangkrut karena manajemen yang buruk. Setidaknya,
masih ada beberapa senjata yang tersisa. Kamu bisa pilih yang kamu mau. Aku tahu di mana lokasinya. Aku bisa antar Dylan ke sana. Terima kasih ya. Terima kasih, silakan duluan. Genesis, ini benar-benar berbahaya. Kamu yakin gak apa-apa membiarkan mereka pergi? Dia sudah bukan sama seperti saat dia pertama kali datang ke keluarga Preston. Aku merasa seperti dia orang yang sama sekali berbeda. Aku juga merasakan hal yang sama. Anak ini, sebenarnya berapa banyak rahasia yang disembunyikannya? Dylan, maaf sudah lama menunggu. Untuk transportasi, hanya ini yang aku punya. Jangan menertawakanku. Sungguh, kudanya tampan sekali. Sangat gagah. Ini mungkin skuter listrik. Skuter listrik, Iya, bisa jalan berapa mil sehari? sekitar 60 mil. Skuter sekecil ini bisa jalan 60 mil sehari? Luar biasa. Kalau dulu aku punya yang kayak gini, aku nggak perlu khawatir mau kabur. Oh, Hormat saya, makasih. tunggu. Dylan. Helmnya. Dylan, terbalik. Dylan, masih terbalik. Pakainya yang kayak gini. Kayaknya kalau begini, bagian belakang kepalaku terlindungi dari pukulan. Nunggu apa lagi? Oh, nggak apa-apa. Ayo. Apa? Ada apa? Untuk sementara, jangan bilang kalau kamu kenal aku. Ini tempat senjata dibuat. Nggak persis kayak yang kubayangkan? Nona Joan yang mengelola perusahaan senjata dan menangani penjualan. Tapi dia sendiri juga memproduksi. Senjata untuk Nona Genesis dan Nona Serenity semua dibuatnya sendiri. Siapa sangka Tante Joan ternyata ahli banget? Bisa diandalkan. Nona Joan, tolong jangan main-main seperti ini, aku bisa terbunuh. Katakan kamu mencintai aku. Kalau tidak, aku akan menembakmu duluan. Dan kemudian, aku akan menembak diri sendiri. Aku mencintai kamu. Karena kamu benar-benar mencintai aku, maka lakukan dengan benar. Pelan-pelan saja, dan cium kakiku dengan hati-hati. Siapa yang mengintip di luar? Sudah bosan hidup atau apa? Oh wow, tukang kebun kecil ada di sini. Bergerak. Nona Joan. Bunga-bunga ini untuk kamu. Terima kasih. Memberi aku bunga? Mencoba membuat aku memperkenalkan kamu kepada beberapa pria untuk bersenang-senang. Lain kali. Tidak. Dylan baru saja mendapat misi pembunuhan yang menargetkan Victor. Dia ingin memilih beberapa senjata. Maaf merepotkan kamu. Dia membunuh Raja Asia Tenggara, Victor? Ya. Aku punya beberapa botol anggur bagus di sini. Setelah efek anggur hilang, kamu tidak akan lagi mencoba membunuh Victor. Aku tidak minum. Berhenti berpura-pura. Minum dengan bibi di kantor. Anggur ini berbau jauh lebih buruk daripada yang aku biasa minum dulu. Apakah benar ada sesuatu yang lebih baik daripada anggur ini? Adik perempuan aku membuatnya sendiri. Dan minuman khusus putri. Keduanya lebih baik daripada ini. Apa yang dia omongkan? Apakah dia bosan dengan hidup? Dan mencari Victor hanya untuk mengakhiri semuanya? Nona Joan, Dylan serius. Kami datang ke sini kali ini karena Nona Genesis meminta kami. Genesis? Ya. Baiklah, ikuti aku. Ayo, kita pergi. Bukankah kita di sini untuk senjata? Kenapa kita masih minum? Minum? Jadi itu pintu tersembunyi. Ambil apa yang kamu mau. Aku ada janji dengan pria yang perlu aku temui. Wah, banyak sekali senjata.
Ada bahkan senapan sniper. Apakah mekanisme semua jenis senjata ini hampir sama seperti pistol? Ya, umumnya iya, tetapi masih ada beberapa perbedaan dalam detailnya. Ini tidak akan berhasil. Tak ada satupun yang cocok? Kamu mau bom nuklir atau bom hidrogen? Mungkin aku akan membuatnya untuk kamu dengan tangan. Busur silang tangan, dart lengan, atau whip yang bisa dilipat? Pilih satu. Kamu dari zaman dulu, atau gimana? Atau kamu nonton film atau sinetron kebanyakan? Film atau sinetron itu apa? TV drama itu apa? Apa itu kayak komik bergerak, Dylan? Gimana kalau aku kasih kamu baju kuno? Itu lebih baik. Desain bajunya harus tetap asli, biar gampang menyembunyikan senjata. Senjata jelek itu bisa nandingin pistol nggak sih? Cuma lebih gampang dipakai aja. Beneran, ribet banget. Ayo dong. Lambat banget sih. Semua senjata keluarga Preston udah disimpan di gudang senjata. Ambil aja yang kamu perlu. Jangan lupa tutup pintunya kalau udah selesai. Aku ada janji mau ketemu orang. Ada pembunuh bayaran. Jauh banget. Jangan sampai dia kabur. Aku ambil senapan runduk dari bagasi. Dylan, nih. Kamu kenapa sih, Cabi? Maaf ya. Makasih udah kerjasama. Ava, makasih ya jepit rambutnya. Kan udah ku bilang, kadang-kadang aku sebenarnya lumayan pintar. Joan, kamu bilang dia melumpuhkan seorang. Penembak jitu cuma pakai jepit rambut? Iya, aku bahkan gak sempat narik senjataku. Kalau kamu punya skill segitu, buat apa repot-repot bawa senjata? Bawa senjata bikin aku lebih tenang. Jujur aja, aku tipe orang yang gampang cemas. Atau mungkin kamu cuma bikin orang lain yang jadi cemas? Joan, gimana caranya keamanan perusahaan kita sendiri bisa punya celah sebesar itu? Gimana bisa seorang penembak jitu menyusup masuk? Ya, hapus semua orang-orang random di ponselmu yang hampir nggak kamu kenal. Jangan bawa pulang mereka yang mabuk untuk diajak keliling, ngerti? Kalau Dylan nggak ada di sini hari ini, kamu mungkin nggak bakal selamat. Aku ngerti. Nanti, bawa dia ke gudang senjata pribadimu. Hah? Yang pribadi aku? Jangan pelit. Demi Genesis, aku akan ajak kamu lihat. Ayo. Serenity. Cari dan bawa penembak jitu yang mencoba membunuh Joan, dan interogasi dia. Aku mau lihat siapa yang berani menargetkan keluarga Preston. Ini gudang senjata pribadiku. Terus, keren, kan? Kebanyakan senjata bergaya kuno di sini, buatanku sendiri. Ada yang kamu suka? Pilih yang kamu mau. Tak kusangka, setelah 500 tahun, masih ada orang yang bisa membuat sesuatu seperti ini. Mulai dari 500 tahun yang lalu, setiap generasi ada orang yang belajar membuat senjata mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Di generasi ini, aku satu-satunya yang tertarik. Niatmu bagus, tapi hasilnya belum cukup halus. Kalau yang pakai aku, kekuatannya nggak akan lebih dari melempar barang sembarangan. Kamu bilang ini belum cukup halus? Jadi, apa aku harus mengeluarkan senjata leluhur kita dan biar kamu yang pakai? Boleh ya? Kamu selalu saja usil. Leluhur kita itu orang-orang yang luar biasa. Beliau adalah simbol spiritual dari keluarga Preston. Kalau mau pakai senjatanya, kamu harus setampan beliau dulu. Mungkin, aku memang punya kualifikasi itu. Ya, kamu memang agak mirip leluhur kita. Baiklah kalau begitu, akan kukeluarkan dan kuperlihatkan padamu. Ini adalah peluru lengan yang legendaris. Disembunyikan di dalam lenganmu, dan bisa dipakai dengan menekan sebuah saklar. Kamu malah mengenalinya. Tapi, pistol modern sudah bisa menggantikannya sepenuhnya. Karena pistol tidak hanya lebih kecil, tapi juga jauh lebih kuat.
Dan, mengisinya juga jauh lebih mudah. Kita pakai yang ini saja. Kenapa? Di tanganku, segala hal yang bisa dilakukan pistol, bisa juga dilakukan olehnya. Dan hal yang tidak bisa dilakukan pistol, juga bisa dilakukan olehnya. Maksudmu, dia pikir dia bisa melawan Raja Asia Tenggara cuma pakai anak panah lengan? Iya. Genesis, kamu nggak mau ngobrol sama dia? Kamu maksa aku buat milihin senjata buat dia. Ini mah cuma main-main aja. Dia nggak ngerti sama sekali soal senjata modern. Yang penting cocok buat dia, udah cukup. Ngomong-ngomong, gimana tuh penembak runduk? Siapa yang ngirim dia, sih? Serenity interogasi seharian, tetap nggak dapat jawaban. Dia itu pembunuh bayaran profesional. Tapi 5 menit yang lalu, Dylan nawarin diri buat masuk dan tanya. Kalau Serenity aja nggak dapet apa-apa, gimana Dylan bisa? Dylan udah dapat detailnya. Dia dapet, cuma butuh 5 menit, terus dia berhasil bikin dia ngomong. Kemarin malam, serangan ke keluarga Preston sama Joan. Itu kelompok yang sama. Victor yang nyewa mereka. Ternyata Victor. Siapa yang ngirim kamu ke sini? Itu Victor Draven. Aku mohon, jangan bunuh aku. Jadi kenapa mereka ngelakuin semua ini? Apa mungkin mereka udah tahu kita rencanain buat bikin masalah buat dia? Dia udah tua banget sekarang. Tertarik banget sama kehidupan abadi Grand Elder. Bahkan invasi ini juga buat itu semua. Mereka pasti nggak ada niat baik ke sini. Kamu hebat. Kelihatannya ramah banget, tapi hatinya dingin kayak es. Ayo, penyiksaan apa yang kamu pakai ke dia? Cuma pakai ini. Maksudmu apa? Aku tidak sedang membersihkan hidung. Dylan menggunakan beberapa tisu, mencelupkannya ke air, dan satu persatu, menutupi wajah pembunuh itu dengan mereka. Dia menyerah dalam 3 menit, dan dalam 2 menit, dia mengaku segala hal. Aku memakai masker wajah setiap hari. Apakah itu benar-benar begitu intens? Cukup celupkan mereka ke air, cobalah dan kamu akan melihat seberapa efektif itu. Sial, ini terlalu menyiksa. Dylan, tugas yang kamu punya sekarang sulit. Oke. Selama aku menangani Victor, aku akan mendapatkan bounty, dan Sadie akan menjadi lebih baik, dan aku akhirnya bisa menyelesaikan semua masalah ini sekali dan untuk semua. Itu tidak begitu sederhana. Para hitman yang Victor kirim semua berasal dari salah satu dari 3 teratas geng di Rivermore. Artinya mereka sudah bergabung. Victor ingin rahasia untuk keabadian. Tetapi 3 geng besar lainnya ingin keluarga Preston jatuh. Saat ini, hal-hal terlihat buruk bagi kita. Victor baru mengirim kabar. Dia bersedia berbicara dengan kita. Itu kabar baik. Dia mungkin terbakar terlalu banyak kali mengganggu kita, sehingga dia ingin berhenti sekarang. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk meminta harga lebih tinggi. Jika mereka ingin damai, maka kita harus meminta lebih banyak uang. Kita tidak bisa berdamai. Mereka tidak bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Gencatan senjata cuma buat mengulur waktu. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan bawa masalah ke keluarga Preston dan Sadie. Tapi situasinya juga nggak terlalu baik buat kita. Selama gencatan senjata ini berlangsung, kita juga bisa bersiap-siap dari awal. 3 geng besar dan Victor sudah bergabung. Kesempatan mereka lebih banyak daripada kita. Kita nggak bisa nunda-nunda. Dylan, menurutmu gimana? Temui mereka dan bicarakan. Selama negosiasi, aku yang urus Victor. Itu nggak mungkin. Itu cuma bakal bikin konfliknya makin parah. Keluarga Preston nggak akan pernah tenang. Kompromi nggak bawa ketenangan. Kalau cari damai dengan kompromi, damai itu akan mati. Kalau cari damai dengan konflik, damai itu akan bertahan. Logika macam apa itu? Dylan, aku kasih tahu dari sekarang. Kalau kamu berhasil, aku mau tulis namaku terbalik. Nggak perlu tulis namamu terbalik, tapi janjiin aku satu hal kalau semuanya sudah selesai. Kalau kamu benar-benar bisa selesaikan semuanya dengan urus Victor,
Aku janjiin 10 hal juga boleh. Genesis, lihat dia. Jujur, menurutku Dylan ada benarnya. Jadi gimana rencanamu untuk urus Victor? Cuma dengan ini? Kamu tahu betapa berbahayanya misi itu, kan? Cuma ini cukup? Nggak cukup. Aku butuh 1 orang lagi. Siapa? Ava, Dia lagi. Dylan, ada apa? masuk dan duduklah. Sudah berapa lama kau bersama Preston? Sudah lama sekali. Seberapa banyak yang kau tahu tentang Genesis? Dylan, meski kau selalu memperlakukan aku dengan baik, aku tidak akan pernah mengkhianati Bu Genesis, bagaimanapun juga. Bisakah kau meniru cara dia bertindak dan nada suaranya? Biar aku coba. Sejujurnya, aku rasa Dylan ada benarnya. Jadi, apa rencanamu untuk menghadapi Victor? Tepat sekali. Dylan, hanya dalam 2 hari lagi kau akan berangkat mencari Victor. Lalu apa yang kau lakukan menggambar di sini? Kemari lihat, mirip tidak dengan dia? Oh, kau menggambar Bu Genesis. Aku kira sebentar kau menggambar aku. Lain kali aku gambar kau. Sejujurnya, memang mirip Bu Genesis. Tapi ada yang masih kurang. Apa yang kurang tepatnya? Dia ada tahi lalat di sana. Dylan, ini berkas tentang 3 geng besar yang diselidiki oleh sesepuh saat beliau masih sadar. Mengerti. Sadi, istirahatlah. Serahkan semuanya padaku. Kenapa Genesis belum datang? Telat lagi. Itu gerakan khas Preston. 3 gang besar kita tidak pernah dihormati oleh keluarga Preston. Sekarang, itu bahkan termasuk Victor. Sudah saya selidiki, keluarga Preston. Setiap kecelakaan terjadi karena seorang kampungan dengan Sebuah pisau. Orang itu mengalahkan kita sangat parah. cuma orang-orangmu tidak cukup baik. Sekarang saya sudah membawa pembunuh top dari Eden Isles, Nona Chizuru, dan juga ninja nomor 1, Tuan Hanzo. Jika dia muncul, dia tidak akan bisa hidup. Dengan 4 pembunuh berbahaya dan 2 master top dari Eden Isles menjaga tempat, saya hanya takut mereka bahkan tidak akan berani datang. Ketika waktu datang, semua kita mendapatkan yang kita mau. Victor mengambil nenek moyang keluarga Preston. Kami memecah keluarga Preston. Kelompok Sunrise keluarga Preston. Saya memotong jalur penjualan mereka sudah lama. Led cuma menunggu untuk menyambar senjata mereka dengan harga murah. Hei, Bagaimanapun kuat senjata mereka, mereka tidak bisa menahan godaan keabadian. Ini Imperial Guard? Imperial Guard itu apa? Kamu bisa anggap mereka sebagai prajurit terbaik di istana 500 tahun yang lalu. Nenek moyang kita pernah berperang melawan mereka. Bagaimana hasilnya? Pada akhirnya, mereka meninggalkan satu aturan. Jangan pernah berhadapan dengan mereka lagi. Benarkah? Hanzang, aku sebenarnya ingin mencoba. Tapi, itu semua sejarah lama dari masa lalu. Imperial Guard sudah lama menghilang. Genesis ada di sini. Sesuai aturan, kami perlu melakukan pemeriksaan sebelum negosiasi. Semoga kamu tidak keberatan. Kamu tahu ini jebakan, tetapi kamu tetap datang. Sepertinya aku harus memeriksa kamu dengan sangat teliti. Apakah kamu menulis surat cinta untukku akhir-akhir ini? Jangan khawatir, ini hanya sebuah pedang.
Victor, para pembunuh yang baru-baru ini menyusup ke keluarga Preston. Apakah mereka dikirim oleh kamu? Nona Genesis, aku benar-benar tidak punya pilihan. Lihat aku, tua dan lemah, nyaris tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin aku menaruh dendam pada kamu? Aku benar-benar tidak punya jalan keluar sendiri. Jadi, ini adalah alasanmu untuk menargetkan kami? Aku mendengar bahwa kamu memiliki seorang nenek moyang yang berusia 500 tahun. Aku ingin mempelajari bagaimana dia berhasil hidup begitu lama. Tetapi kemudian aku khawatir, kamu akan curiga aku merencanakan sesuatu. Jadi ini satu-satunya pilihan saya. Kalau begitu, mari kita dengar syarat negosiasi kamu. Sederhana, aku hanya ingin meminta nenek moyangmu untuk mengunjungi Asia Tenggara. Untuk beberapa hari, kami akan menyediakan makanan dan minuman, menangani semua hal. Setelah beberapa hari, kami akan mengembalikannya kepada kamu. Bagaimana menurut kamu? Tidak tertarik. Jadi dengan jawaban itu, kamu cukup percaya diri untuk mengatakan tidak kepada aku. Bagaimana mungkin aku mengatakan tidak kepada kamu? Kamu begitu penasaran tentang rahasia Grand Elder. Bagaimana jika kamu ikut dengan aku, kembali ke keluarga Preston, dan bertemu dia secara langsung, dan berbicara dengan dia sendiri? Genesis, kamu lagi apa? Itu cuma keadaan darurat. Kamu tahu, di bawah tekanan ekstrim, seorang pembunuh bisa mudah pingsan. Kami baru saja memeriksa. Dia tidak ada luka sama sekali. Mungkinkah ini benar-benar kecelakaan? Dia pingsan. Ibu Genesis, kamu pasti bercanda. Sekarang ada hadiah. Jumlahnya selangit. Semua orang di dunia ingin menangkapku. Kalau aku pergi ke tempatmu, aku khawatir itu akan membawa masalah buatmu. Bagaimana kalau ini saja? Kenapa kamu tidak ganti rugi kami untuk kerugian yang kamu sebabkan beberapa hari terakhir? Totalnya 100 juta. Mulai sekarang, mari kita jangan saling ganggu. Bagaimana menurutmu? 100 juta? Genesis, kamu benar-benar berani meminta yang tidak mungkin. Mengeluarkan uang untuk hindari bencana adalah cara terbaik untuk selesaikan masalah. Bukankah begitu? Masih sama. Tidak ada luka sama sekali. Cuma pingsan saja. Endita? Orang itu pasti sembunyikan sesuatu. Kita tidak bisa terus buang-buang waktu seperti ini. Genesis, aku akan jujur padamu. Hari ini, tidak hanya kamu harus pakai itu orang tua itu untuk selamatkan hidupmu, tapi juga Sunrise Groupmu harus diserahkan. Jika tidak, tidak ada satupun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Wah, jadi sekarang kebenarannya sudah terungkap. Genesis, leluhur keluargamu akan jatuh. Kemerosotannya tidak terelakkan. Keluarga Preston tidak akan selamat hanya karena dirimu. Hadapi kenyataan, dan serahkan keluarga Preston kepada kami, selagi masih bisa. Kamu benar-benar pandai membungkus permintaan agar terdengar mulia. Pergi tanya di tempat lain. Di sini, di Rivermore, kami semua mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Kamu... Hei, Bella, 3 tahun lalu, kamu dan Anna bermitra untuk menjalankan bisnis kapal pesiar. Pada akhirnya, dia menggunakan alasan tsunami untuk memindahkan kapal pesiar senilai 50 juta dolar itu ke luar negeri. Sekarang aku sudah menemukan kapal pesiar itu. Apa kamu masih menginginkannya? Tina, suatu kali saat aku sedang berbelanja, aku memotret Anna dan suamimu bersama. Itu tidak mungkin benar, kan? Biar aku kirimkan dulu untuk kamu periksa.
Apa yang terjadi dengan kalian? Siapa yang baru saja meneleponmu? Saya rasa mereka pasti telah menemukan sesuatu. Bagaimana kalau kita semua tenang? Mengapa tidak letakkan senjata dulu? Saya belum menerima panggilan apapun. Kalian sebaiknya jangan biarkan Genesis ini menipu kalian. Jika keluarga Preston jatuh, semua dendam antara kita akan terselesaikan. Orang tua itu sakit kritis, Genesis terjebak. Tangkap saja dia, nanti kita tidak perlu takut. Jika keluarga Preston tidak jatuh, ada banyak uang yang bisa kita dapatkan. Victor menawarkan hadiah 100 juta. Tangkap hidup-hidup, hadiahnya 2 kali lipat. Daripada melawan keluarga Preston, mungkin lebih aman mengarahkan senjata itu padanya. Genesis belum juga berbicara. Mengapa kamu ikut campur? Tidakkah kamu pikir saya tahu siapa yang harus kita hadapi? Maaf tentang itu, Nona. Saya hanya tukang kebun untuk keluarga Preston. Saya bukan bos di sini. Dia tidak ada di sini. Kamu tahu cara menyamar wajah? Sejak era dinasti matahari, era pengawal kekaisaran, penyamaran wajah hampir hilang. Saya belum pernah melihat siapapun menggunakannya sebelumnya. Jadi, apakah keluarga Preston benar-benar keturunan dari pengawal kekaisaran? Jadi, kalian masih ingin mengarahkan senjata kalian pada kami? Kalian bertiga, jangan sekali-kali berpikir untuk mengkhianati saya. Hadiah 100 juta atau melawan keluarga Preston? Pikirkan baik-baik untuk diri kalian sendiri. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kau selalu mengganggu Preston. Aku datang ke sini hari ini cuma untuk melihat seberapa hebatnya kau sebenarnya. Apa kau? Tidak berencana bekerja sama denganku lagi? Tentu saja kami mau. Tapi bagaimanapun juga, kami tidak akan pernah mengarahkan senjata ke arahmu. Tuan Hanzang, Nona Chizuru, selama kalian menyingkirkan yang satu ini, keluarga Preston akan hancur berantakan. Aku akan memberikan kalian keduanya boni dan rahasia umur panjang. Tanpa ragu sedikit pun. Menurutmu siapa dua petarung top di belakang Victor? Atau Dylan, yang peluang menangnya lebih besar? Sejak Dylan kembali diterima di keluarga Preston dan mulai menjalani evaluasi, dia memancarkan aura yang sulit ditebak ini. Sepertinya dia tidak terlalu cocok dengan zaman kita. Hanzang adalah ninja nomor 1 dari Kepulauan Eden. Dia telah membunuh banyak pejabat Kepulauan Eden. Dan catatannya menunjukkan dia tak pernah gagal dalam tugas. Chizuru juga adalah pengawal kerajaan. Tingkat atas, sangat ahli dalam perlindungan. Ketika keduanya bekerja sama, satu adalah tombak terkuat, satunya lagi adalah perisai terkokoh. Orang itu mungkin dalam bahaya yang sangat serius. Ninja teratas dari Eden Isles sudah mulai bergerak. Dia benar-benar kalah di sini. Yang dikuasai ninja adalah serangan diam-diam dan pembunuhan. Kalau bertarung secara langsung, kemampuan mereka tidak sebanding. Sebenarnya ini sisi licik orang-orang dari Eden Isles. Hanzang hanya berpura-pura kalah, dia belum mengeluarkan semua kemampuannya. Dia sedang membuat celah untuk Chizuru. Dia hanya berpura-pura kalah. Lihat, sudah kubilang, tidak mungkin Dylan sekuat itu. Hati-hati. Di Eden Isles, belum pernah ada yang menahan serangan ini sebelumnya. Chizuru, ayo kita lakukan bersama.
Dia mulai merasa tertekan. Sarungnya berat banget. Ninja Eden Isles. Dulu nggak pernah sehebat ini. Sudah 500 tahun berlalu, tiap generasi makin parah. Pak Hanzang, kita nggak boleh diremehin. Dia ngapain? Kalau nggak bisa menang, malah nyiksa diri sendiri. Lihat tusuk kondenya. Ada obat tersembunyi di dalamnya. Dia main serius. Kita kan cuma kerja di sini. Emang harus segitunya? Dylan gak cuma puas ngalahin orang, dia juga harus ngejar orang Eden Isles. Egonya rapuh dan sensitif banget. Dia cuma bikin susah diri sendiri. Kalau nggak punya kekuatan beneran, marah cuma bikin kelihatan konyol. Dylan, awas. Saya melapisi jarumnya dengan racun. Begitu menusuk tubuh, pertama-tama akan melumpuhkan orangnya. Kurang dari setengah jam, dia akan tewas di tempat. Dia benar-benar hina, tapi jujur saja, Dylan memang dapat balasan yang setimpal. Tugas pembunuh ya, membunuh targetnya. Caranya bagaimana tidak penting. Dylan sama sekali tidak menghargai orang lain. Dia bahkan bukan pembunuh yang berkualitas. Jadi wajar saja kalau dia disingkirkan. Tidak mungkin, ada sesuatu di dalam lengannya. Ya, itu dia. Itu persis yang baru saja dia gunakan. Dia mengeluarkan senjata itu dan menjatuhkan mereka, tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang melihat sebenarnya apa itu tadi. Aku menyerah. Tolong kasihani aku. Apa masih ada trik lain? Tunjukkan apa yang kau punya. Jangan kira karena aku terlihat melamun, lalu aku mudah ditindas. Terkadang, aku sebenarnya bisa cukup cerdik. Kalau kita tangkap targetnya hidup-hidup, hadiahnya ku bagi denganmu. Tidak mungkin. Itu semua berkatmu, Dylan. Sepertiga saja sudah cukup bagiku. Genesis, ada apa kau kesini? Aku sudah menunggu di luar cukup lama. Apa, kau kesini untuk memastikan aku asli atau bukan? Jadi kalau ternyata aku asli, kau pikir bisa memecah belah Sunrise Group? Kita semua terseret dalam masalah ini oleh satu orang ini, Nona Genesis. Kami sama sekali tidak pernah berniat untuk mengambil bagian apapun dari keluarga Preston. Bajingan Victor itu masuk ke negara kita. Dia pasti akan berakhir buruk. Bawa semua orang pergi. Hei, tunggu. Nona Genesis, kami bisa urus ini di sini. Kenapa kalian semua masih berdiri saja? Jika kau mengejar perdamaian dengan kompromi, perdamaian itu akan runtuh. Jika kau menghadapi konflik demi perdamaian, perdamaian itu akan bertahan.
Dylan? Apakah dua orangku baik-baik saja? Aku hanya memukul titik akupuntur mereka dengan anak panah lengan bajuku, mereka hanya akan pingsan sebentar. Titik akupuntur? Jadi, kau memang benar raja para pembunuh bayaran sejati. Dibandingkan dengan berkumpul kembali dengan keluarga dan teman. Gelar dan reputasi tidak berarti apa-apa. Ayo pergi dari sini. Orang ini, Min Ablitu, pandai sekali berakting. Kamu tidur nyenyak tadi malam? Terima kasih sudah menangani kekacauan Victor. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang besar. Ternyata kamu punya kepala yang cerdas. Kamu tahu harus mengacau dulu, baru bertindak. Jika kamu bisa menyelesaikan dengan bicara, coba jangan pakai kekuatan, kan? Harmoni selalu yang terbaik. Menangkan orang dengan alasan. Jika benar-benar tidak bisa diajak bicara, aku tahu sedikit tentang bertarung. Jadi kamu membuat orang mendengarkan dengan tinjumu, ya? Iya. Hadiah buruan Victor. Apakah penukarannya berjalan lancar? Dia sudah diserahkan ke negara. 200 juta sebagai hadiah, semuanya ada di kartu ini. Kata sandinya adalah ulang tahun Grand Elder. Banyak sekali uang? Tersembunyi di sini? Hanya di kartu kecil? Kamu tidak benar-benar dari zaman kuno, kan? Belum pernah lihat kartu bank sebelumnya? Aku samar-samar ingat, seseorang bertaruh denganku. Kamu tidak perlu menulis namamu terbalik, tapi, hanya janji satu hal padaku, itu cukup. Jika kamu berhasil menangani Victor, dan menyelesaikan semua ini, aku akan setuju dengan 10 hal yang kamu minta. Ayo, apa maksudmu dengan itu? Kamu mengejekku? Kamu pergi ke gudang senjata Joan, dan uangnya berasal dari Genesis. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Karena kamu bilang Dylan dari masa lalu, kenapa kamu tidak melakukan tarian gaya lama? Lalu kita bisa menyebutnya selesai. Bagaimana kedengarannya? Oke. Tarian gaya lama. Ini jenis yang sedang populer di video pendek sekarang. Bukankah kamu selalu menari itu? Genesis. Dylan hanya junior setelah semua. Kamu ingin aku menari di depannya. Orang-orang di keluarga Preston menepati janji mereka. Baiklah kalau begitu. Dylan, apakah penyakitku tidak akan pernah sembuh? Dylan, kalau aku sudah sembuh, aku ingin pergi ke istana dan belajar menari. Aku akan menari untukmu. Oke. Asal kamu mau, aku akan mengundang musisi kerajaan untuk mengajarimu. Mengundang musisi kerajaan untuk mengajariku. Kalau begitu, aku pasti akan berusaha sangat keras. Oke. Sudah, cukup sampai di sini. Apakah tarianku benar-benar seburuk itu? Kenapa kamu menangis? Bukan apa-apa, aku tidak bisa menahannya. Aku baru saja teringat seorang teman lama. Aduh, kamu sedang menonton tantenya menari, dan kamu memikirkan orang lain? Menurutku, Dylan juga seseorang yang punya cerita. Dylan, karena kamu sudah punya kartu hitam ini, kamu harus menyelesaikan kesepakatan dengan teman Grand Elder secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa bangun lebih cepat. Bagaimana aku menghubunginya? Teman ini agak aneh. Dia tidak pernah menggunakan alat komunikasi modern. Kamu hanya bisa menghubunginya dengan metode khusus. Metode apa? Apa katamu?
Kak, aku datang untuk menemuimu. Sang putri menggunakan ramuan keabadian untuk memperpanjang hidup Sadi selama 500 tahun lagi. Sang putri juga masih hidup. Itu sungguh luar biasa. Setelah 500 tahun, bahkan Sadi pun sudah menua. Aku penasaran apakah sang putri masih sehat. Katanya, kalau minum seluruh ramuan keabadian sekaligus, bisa jadi abadi. Tapi karena semua cuma kebagian sedikit, sepertinya tidak ada yang benar-benar jadi abadi lagi. Yang Mulia, Yang Mulia, tunggu. Kamu panggil aku apa barusan? Yang Mulia, selama 500 tahun, kamu diam-diam melindungi keluarga Preston, bahkan memakai ramuan keabadian untuk membantu Sadi hidup 500 tahun lebih lama. Kamu juga pakai cara aneh ini untuk berkomunikasi. Jadi tempat peringatan adikku, selalu ada dupa yang menyala. Aku sangat menghargaimu. Bapak, bukan saya cuma kerja di sini. Kamu bukan sang putri? Terus kenapa tadi kamu lari? Ibu Genesis bilang, tidak ada yang boleh masuk balai leluhur tanpa izin. Saya cuma penasaran, jadi cuma mengintip sebentar. Saya tidak benar-benar masuk. Saya kira, Bapak akan menghukum saya. Nona Louise, kamu selalu bekerja keras. Aku tahu kamu cuma lewat. Maaf sudah menyalahkanmu. Anak perempuan memang selalu lebih perhatian. Dylan, mungkin kamu salah orang. Mungkin? Masa sih nenek itu adalah putri yang kamu maksud? Putri kan seharusnya muda dan cantik, ya kan? Dia sudah hidup 500 tahun seperti Sadi, seberapa cantik pun dia, pasti akan jadi nenek-nenek juga. Putri itu sangat berarti bagimu? Dia kehilangan orang tuanya sejak masih kecil. Aku dan adik perempuanku, kami selalu ada di sisinya, melindunginya, merawatnya. Sekarang, aku belum melihat seperti apa dia setelah dewasa. Itu kan semacam penyesalan? Kamu adalah kakak dari Grand Elder. Lalu kenapa penampilanmu masih begitu muda? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Mungkin putri yang kamu ingat sudah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Iya? Sudah 500 tahun. Kalau dia masih hidup selama ini, mungkin kebijaksanaannya sudah setara dengan iblis. Kalau dia bersembunyi di suatu gunung, mungkin dia sudah menjadi pertapa yang tak tersentuh, ya? Dengan kondisiku sekarang, bahkan jika dia muncul tepat di hadapanku, aku mungkin tak akan mengenalinya. Mungkin dia juga diam-diam mengawasimu. Mengawasiku? Kamu sendiri tidak bisa memastikan kenapa kakak Grand Elder dari 500 tahun yang lalu bisa muncul lagi di dunia ini. Bagaimana mungkin sang putri mempercayaimu? Dia percaya atau tidak, itu tidak penting. Aku hanya berharap yang terbaik untuknya. Asalkan dia memiliki seseorang di hatinya, dan ada orang yang dia sayangi di sisinya, aku sudah tenang. Manusia tidak bisa menghabiskan hidup dengan terus memikirkan masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dylan, kamu harus mulai memikirkan dirimu sendiri. Aku bisa datang ke era ini, jauh dari semua drama dan politik, dan masih bisa menjaga keturunan. Ini adalah berkah terbesar yang pernah takdir berikan padaku. Kamu selalu mengutamakan orang lain? Kurasa itu tidak baik untukmu. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang kamu inginkan, kamu harus berusaha sepenuh hati. Hiduplah untuk hari ini. 500 tahun terlalu lama. Manfaatkan momen selagi bisa. 500 tahun terlalu lama?
Manfaatkan setiap menit selagi bisa. Ava, bagimu bisa mengatakan hal seperti itu, kamu cukup hebat. Dylan. Kenapa kamu terlihat seperti tidak enak badan? Apa karena kamu sering pergi ke balai leluhur? Aku masih ingin bertemu teman lama itu. Kamu tidak akan bisa menemuinya. Bahkan di dalam buku sejarah keluarga Preston, tercatat bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah melihat wajah asli orang itu. Bahkan tidak ada tanda-tanda balai leluhur itu disentuh. Sekarang aku justru khawatir, kalau dia tidak pernah muncul lagi, bisa-bisa pengobatan Sadi tertunda. Jangan khawatir soal itu. Dulu, kesepakatan yang dibuat dengannya tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Pagi ini, aku dan Joan pergi ke balai leluhur. Teman lama itu membalas. Dia bahkan sudah mengirimkan obatnya. Biar kulihat. Dylan adalah komandan pengawal kekaisaran. Kamu bilang kamu adalah dia, kecuali kamu bisa menyingkirkan orang yang paling sulit di dunia untuk dihilangkan. Tugasnya sudah dipasang. Genesis akan memberitahumu. Siapa orang yang paling sulit di dunia untuk dihilangkan itu? Sang tetua sangat membutuhkan obat ini sekarang. Tunggu sampai dia bangun baru, kita putuskan langkah selanjutnya. Aku hidup lagi. Kakek buyut. Aku hidup lagi. Kakek buyut. Semua ini berkat Dylan, dia yang menyelamatkan keluarga Preston dari bencana, dan obatmu, dia yang pergi mengambilnya sendirian. Tentu saja. Dia kan kakakku. Kalian para gadis harus belajar darinya, dan perhatikan baik-baik. Sadi, kalau bukan karena Genesis dan Serenity membantuku kali ini, aku tidak akan selamat. Kamu baru saja bangun, jangan terlalu bersemangat. Ayo, lihat aku sekarang. Bukankah aku baik-baik saja? Lihat itu? Itulah yang namanya rendah hati. Itulah artinya menjadi kepala pengawal kekaisaran. Kalau masih mengomel, ku sentil kau. Dylan, aku belum lupa janjiku. Silakan sentil aku. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. 500 tahun sudah lama sekali aku merasakan hal seperti ini. Rasanya luar biasa. Dylan, aku sangat merindukanmu. Tak kusangka kakek buyut yang biasanya serius punya sisi seperti ini juga, ya? Jadi sekarang kita seperti adik kelasnya Dylan. Hai Dylan. Setelah kamu bertarung dengan mereka, ketika kamu bangun lagi, kamu berada di balai leluhur kami? Ya, begitulah yang terjadi. Aku tak pernah menyangka, bahkan dalam mimpi paling liar, bahwa suatu hari aku bisa melihat kamu lagi. Dan di saat yang krusial ini, aku senang bisa membantu kamu. Melihat kamu seperti ini, aku merasa lega dan ada rasa yang tak bisa aku jelaskan. 500 tahun dan semuanya berubah, hidup telah bergeser begitu jauh. Kakek, kamu telah menemukan saudaramu, dan kamu telah menemukan diri sendiri lagi. lihat kamu, sekarang memberi nasihat. Ayo, carikan pacar untuk saudaraku. Benar? Aku baru datang ke era ini, belum lama di sini, masih beradaptasi, sejujurnya, berpacaran bahkan belum terlintas di pikiran. Kakek, standar berpacaran. Saudaramu standar berpacaran. Sulit sekali. Dia perlu seorang putri, kan? Putri? Tenang, aku punya kenalan. Dylan Ashford, klub, bar, tempat karaoke, ikuti aku akan menjamin kamu mendapatkan putri yang kamu mau. Tapi jangan menyetel saudaraku dengan orang yang tak pantas. Dia perlu tempat-tempat yang paling bagus dan tak kurang dari 10 sekaligus untuk dipilih. Dylan, seperti saat kamu biasa menonton pertunjukan di teater, kamu akan menyukainya.
Kamu bertingkah liar di belakangku. Dylan, aku hanya bercanda dengan kamu. Genesis, kamu kembali. Tunjukkan sedikit talenta untuk Dylan. Aku? Tak mungkin. Bukan itu, aku memang tak pandai dalam hal itu. Serenity dan Joan, mereka berdua yang berbakat. Tak mungkin. Meskipun aku tak bisa tampil, aku punya berita tentang Dylan. Harap kamu bisa menilai apakah itu berguna. Kenapa kamu meminta aku menilai? Saudaraku ada di sini. Selain itu, Dylan bukan untuk kamu sebut namanya. Panggil dia guru besar. Aku masih belum terbiasa. Cepatlah. Guru besar. Panggil aku dengan namaku saja. Sejujurnya, aku tidak jauh lebih tua dari kalian. Kami tidak pakai sistem senioritas di sini. Dylan. Tak pernah kusangka punya Dylan yang menjagaiku bisa terasa sebaik ini. Genesis, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Belakangan ini, karena Dylan, Grandmaster kita melakukan comeback yang luar biasa, jadi keluarga Preston kita jadi meledak lagi. Kami dapat tawaran deal miliaran dolar menghampiri kami. 1 miliar? Sadi, dulu, saat aku bergabung dengan Imperial Guard, aku dipaksa, tapi kamu punya warisan keluarga 5 abad lamanya. Kenapa biarkan keluargamu dan generasi-generasi penerusmu terus melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini? Dylan, jujur, aku juga tidak menginginkan ini. Aku cuma tidak ingin kehilangan keahlianmu. Maksudmu keahlian apa? Kita harus menghentikan bisnis ini sekarang juga. Kita tidak bisa terus begini. Kasa, maksudmu keahlian apa? Kamu dengar itu? Kakakku bilang, sudah. Jangan lakukan ini lagi mulai sekarang. Dan berhenti, coba-coba menjodohkan kami dengan siapapun. Cepat, tunjukkan saja padanya bakatmu. Mulai sekarang, aku dan kakakku akan berpesta tiap malam, menikmati hidup enak, dan seperti... Menemukan masa muda lagi. Ya, tunggu. Apa maksudnya menemukan masa muda lagi? Ini namanya awet muda. Aku paham maksudmu soal ganti karier. Tapi aku masih ingin mencari tahu siapa yang punya harga buruan miliaran dolar. Itu. Bahkan, jika kami menolaknya, lebih baik tahu apa yang terjadi. Dylan, ini kelihatannya serius. Bagaimana menurutmu? Biar aku lihat. Dylan adalah kepala dari Imperial Guard. Kamu bilang kamu dia, kecuali kamu bisa mengalahkan orang tersulit di dunia untuk disingkirkan. Misi buruan itu sudah aktif, Genesis akan memberitahumu detailnya. Ini seharusnya dibahas lebih awal. Coba lihat. Baiklah. Apa ini? Dylan, kamu belum tahu kan? Ini namanya TV. Kamu bisa lihat apa saja di dalamnya. Jauh lebih canggih daripada yang kita punya dulu. Aku tahu, sekarang aku bahkan bisa pakai ponsel. Pantasan kamu, adikku. Sebenarnya aku berencana pamer di depanmu. Kalau dipikir-pikir, sejak aku terdampar di zaman ini, Ava yang selalu merawatku. Dia yang urus semua kebutuhan harianku. Cuma, aku belum ketemu dia selama beberapa hari. Apa? Kalau ada orang yang bisa disebut-sebut khusus oleh adikku, pasti dia bukan orang biasa. Bawa dia ke sini. Biar kulihat apakah dia layak menjadi istri adikku. Diam. Dia cuma teman pertama yang kukenal di zaman ini. Itu saja. Dylan, aku bisa lihat. Kamu agak suka sama dia. Ngomong-ngomong, Ava di mana? Genesis, kenapa kamu pasang potret Ava di sana? Lumayan bagus. Dylan, selera bagus. Orang dengan hadiah miliaran dolar ini ternyata Ava. Masa sih Ava? Bukannya Ava itu yang kerja sama bunga kita. Dia sudah bersama keluarga kita bertahun-tahun. Tak disangka dia bernilai miliaran. Waktu pertama dapat surat buronan ini, aku juga berpikir sama seperti kalian. Aku juga curiga padanya. Tapi klien memberi kami informasi lebih lanjut. Mari kita periksa bersama. Salam, Nona. 3 orang di TV itu berasal dari Rivermore.
Mereka adalah kepala dari 3 keluarga besar. Hugo Grant, Mark Harlow, dan Carter Ashford. Ketiganya memanggil Ava dengan sebutan Nona. Jadi jelas, Ava bukan orang sembarangan. Ava adalah seseorang yang aku pilih sendiri untuk keluarga Preston. Bahkan Grandmaster pun mengenalnya dengan baik. Dengan pengalamanku, kurasa dia tidak punya latar belakang khusus apapun. Ya, aku juga tidak pernah meragukan tukang kebun kecil ini kok. Sejak dia bergabung dengan keluarga Preston, dia tidak pernah melakukan hal yang tidak semestinya. Tapi, ketika semua bukti ini ada di depan mata kita tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sekarang, mari kita lihat rekaman keamanan keluarga Preston. Vas ini berasal dari era Yongzheng. Harganya setidaknya 100 juta, tapi dia hanya menggunakannya untuk merangkai bunga. Dan tusuk rambut di kepalanya itu, aksesori rambut itu, berasal dari periode Qianlong. Harganya puluhan juta. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu, dia menyerahkannya ke Dylan, dan dia menggunakannya untuk melukai seorang penembak jitu. Dylan, Ini. Benar, dengan tusuk rambut yang tak ternilai harganya itu, dia sama sekali tidak peduli. Aku bilang, jangan terlalu dipikir-pikir. Mungkin dia hanya seorang putri kaya yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Bapak, itu tidak mungkin. Selain itu, ada hal lain yang paling membuatku khawatir. Ini. Aku? Ya, ini hari evaluasi saat Ava datang membangunkanmu. Sudah aku jelaskan sebelumnya, tidak ada yang boleh masuk ke ruang leluhur. Tapi dia masuk begitu saja, seperti sudah sering melakukannya, seperti di rumahnya sendiri. Semua ini adalah semua yang aku temukan tentang Ava. Ini untuk referensimu. Kamu berpikir Ava mungkin ancaman bagi Sadie dan keluarga Preston? Berdasarkan semua yang aku gali dan bounty 10 miliar dolar yang ada untuknya, aku rasa Ava adalah bahaya tersembunyi. Tapi akhirnya, tetap terserah kamu untuk mengambil keputusan. Princess bilang orang paling sulit di dunia untuk dieliminasi adalah Ava. Artinya aku harus menghilangkannya sebelum bisa bertemu Princess? Kawan, jadi apa rencanamu untuk ini? Ava sekarang di mana? Dia masih di rumah keluarga Preston. Aku tidak membunyikan alarm, hanya memastikan dia tidak lagi bergaul denganmu. Memindahkannya kembali ke pekerjaan awal sebagai tukang kebun. Untuk ini, kalian jangan ikut campur. Aku akan menanganinya. Ava. Dylan, kamu di sini. Sudah lama ya? Ini untukmu. Dylan. Ada apa? Ini tusuk rambut yang hilang waktu itu. Kamu lupa membawanya. Aku bawakan untukmu. Terima kasih, Dylan. Bunga-bungaku, kamu tidak suka? Bukan? Mereka terlihat cantik. Dylan, ada hal lain? Pergi ke taman belakang dulu, rapikan sedikit bunganya. Aku akan mencarimu sebentar lagi. Baiklah. Sepertinya dia tidak bisa memutuskannya. Kurasa Ava tidak berniat jahat pada kita. Ava bersikap cukup normal. Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Kenapa bersembunyi di keluarga Preston? Memangnya dia menginginkan sesuatu? Memangnya dia harus menginginkan sesuatu? Maksudmu di lingkungan yang berbahaya seperti ini, dia cuma seorang tukang kebun dan tidak mengharapkan imbalan apapun? Dylan, jangan-jangan kamu mulai tertarik padanya. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Keraguan
adalah kesalahan yang serius. Dylan, ada yang bisa ku bantu? Terakhir kali aku membuat potret untuk Genesis, aku tidak membuatnya untukmu. Aku janji akan melukiskan satu untukmu. Waktu itu, kau ingin menggunakan wajahnya untuk menyamariku. Itu untuk hal yang serius, sebenarnya tidak penting. Aku benar-benar lupa sampai kau mengingatkannya. Ava, sebelumnya kau bilang sudah lama di sini, kan? Ya, Banyak sekali pekerjaan di luar sana. Kenapa kau memilih bekerja sebagai tukang kebun untuk keluarga Preston? Keluarga Preston cukup berbahaya. aku tidak suka berurusan dengan orang. Tinggal di keluarga Preston, syarat terbesarnya adalah menjaga rahasia. Aku tidak bisa banyak bicara dengan siapapun. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai kekurangan, tapi bagiku, itu justru kelebihan. Tapi pernahkah kau memikirkan terlibat dalam masalah? Seperti semua serangan di perusahaan itu? Memang berisiko, tapi sebenarnya kupikir itu semacam pengalaman hidup yang menarik. Kau tidak takut mati? Ada hidup, ada mati, ada mati, ada hidup. Itu hanya satu bagian dari seluruh proses. Mengapa khawatirkan itu? Tapi, kalau seseorang benar-benar mengarahkan senjata padaku, mungkin saat itu aku akan takut mati. Secara logika, orang sepertimu seharusnya tidak menarik perhatian, kan? Lalu kenapa seseorang memberikan tebusan miliaran dolar untuk kepalamu? Dylan, menurutmu, aku mengkhianati keluarga Preston? Dari awal sekali, saat kamu pertama kali masuk ke keluarga Preston, kamu sudah punya niat tersembunyi. Potret ini sebenarnya cukup cocok digunakan sebagai foto kenang-kenanganku. Dylan, apa kamu berencana menginterogasiku seperti cara penjaga kekaisaran, atau hanya langsung membunuhku untuk hadiahnya? Saat ini, bukan hanya orang luar yang ingin membunuhmu, bahkan sang putri bilang, satu-satunya cara aku bisa menemuinya adalah jika aku membunuhmu. Kamu kenal sang putri? Ya, dan aku sangat mengenalnya. Kalau begitu kamu sebenarnya punya cara untuk menyelamatkan dirimu. Jika kamu membawaku menemuinya, aku bisa pastikan kamu tidak mati. Putri itu benar. Hanya jika Ava mati kamu bisa menemuinya. Kenapa? Karena ini aturannya yang dibuat oleh sang putri. Dylan, apa kamu akan melawan aturannya? Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan sang putri? Hanya satu yang bisa hidup, entah sang putri atau Ava. Kalau kamu ingin menemuinya, lakukan saja. Dylan, kamu tidak bisa melakukannya? Aku akan kembali untuk membunuhmu besok. Dylan, hadiah 1 miliar itu, ambil saja. Nyawa Ava dari awal memang pemberianmu. Kamu tidak mau melihat sang putri. Mulai hari ini, tinggalkan keluarga Preston. Mulai saat ini, Ava tidak ada lagi di dunia ini. Kalau kamu mau tetap hidup, kalau kamu tidak mau diburu, lakukan persis seperti yang kukatakan. Dylan, apa rencanamu untuk menangani Ava? Aku sudah melepasnya. Mulai sekarang, hidup atau matinya dia, keluarga Preston tidak boleh ikut campur. Tapi, hadiah miliaran dolar itu terlalu menggiurkan. Bahkan kalau kita tidak ikut campur, orang luar akan bertindak. Ya, kau bisa melindunginya untuk sementara waktu, tapi kau tidak bisa melindunginya selamanya. Ini potret Ava. Dylan, apa kau punya perasaan pada Ava? Apa ini caramu menghibur diri sendiri? Wah, itu cukup menyedihkan. Simpan saja ini, atau apa? Menyamar. Menyamar? Tunggu. Dylan, apa kau berencana menipu semua orang? Yang mulia, kita sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kalau kebenaran tentang hal ini terbongkar, reputasi keluarga Preston akan benar-benar hancur. Ditambah lagi, tidak akan ada pembeli yang mau pesan dari kita lagi. Bukankah itu yang terbaik? Mari kita hentikan transaksi kekerasan itu. Mulai sekarang, kita fokus ke bisnis yang sah saja.
Keluarga Preston kita bermula dari dinasti Solar, dimulai sebagai pengawal kekaisaran, lalu menjalankan jasa pengawalan, dan sekarang perusahaan pengawal. Intinya, selalu tentang melestarikan warisanmu. Jadi kalau kau sudah siap beralih ke jalur yang sah, maka kita tidak perlu memaksakan hal ini lagi. Harusnya kau lakukan ini lebih cepat. Selama 500 tahun, kita hidup bagai berjalan di ujung tanduk yang mengakibatkan hanya sedikit pria tersisa di keluarga. Mungkin ini memang karma. Baiklah, kita ikuti rencanamu. Tutupi mata mereka. Ada banyak jenazah tak dikenal setiap tahun. Kita bisa klaim satu, dibuat-buat, ubah penampilannya, lalu dimakamkan. Itu juga perbuatan baik, kan? Jadi, bagaimana menurutmu? Pembelinya sudah memeriksa jenazahnya, tidak ada kecurigaan. Hadiah miliaran dolar sudah masuk ke rekening. Itu berjalan lancar. Jujur saja, ini pembeli paling lugas yang pernah kulihat. Dylan, miliaran itu terlalu mudah didapat. Kau cuma menyamar, jadi tidak ada yang mati dan tidak ada dendam. Semua diuntungkan. Genesis, apa kau melihat ada pergerakan dari Ava belakangan ini? Ava meninggalkan keluarga Preston 3 hari yang lalu, dan tidak muncul sejak itu. Sepertinya dia mendengarkan instruksimu dan sudah bersembunyi. Setelah mencairkan hadiahnya, ini jelas kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup. Sayang sekali kita tidak bisa mengetahui latar belakangnya. Dia cukup misterius. Mau kemana? Sudah jelas, mau menemui sang putri. Pastikan kembali tepat waktu untuk makan malam. Ava. Ava, bukankah sudah kukatakan untuk pergi? Ava sudah mati. Aku pakai teknik penyamaran. Semua tertipu. Biarkan pembelinya yang ambil hadiahnya. Selama kau bersembunyi, di hidup yang ini, takkan ada yang menemukanmu. Yang kuinginkan adalah agar tak ada yang datang mencariku. Ava, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Aku mengerti. Terkadang, aku sebenarnya cukup pintar. Ava, kalau sang putri tahu kau masih hidup, semua yang telah kulakukan akan sia-sia. Sang putri sekarang percaya Ava sudah mati. Mulai sekarang, dia akan hidup sebagai diri yang sebenarnya. Maksudmu apa? Ramuan keabadian ini mungkin tidak akan berakhir di tangan kaisar. Sembunyikanlah. Masih belum ingat? Ramuan keabadian ini mungkin tidak akan sampai ke tangan kaisar. Sembunyikan baik-baik. Ramuan keabadian ini mungkin tidak akan sampai ke tangan kaisar. Yang mulia, sembunyikan baik-baik. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku akan kembali untuk kalian semua. Dylan, kau bilang kau akan segera kembali untuk mencari kami. Tapi penantian ini sudah berlangsung 500 tahun. Ava? Kau? Ava sudah tiada. Namaku adalah Ava Sinclair. Ava Sinclair. Melihatku sudah tumbuh dewasa? Apakah itu mengecewakanmu? Mengapa aku harus kecewa? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau gagal mengenaliku? Sejak kau terbangun di balai leluhur, aku langsung mengenalimu. Ekspresimu, gerak-gerikmu, cara kau memegang pedang, suaramu yang lembut, semuanya persis seperti yang kuingat Dylan. Karena kau sudah tahu itu aku, mengapa memasang buronan 10 miliar itu di kepalamu sendiri?
Tidakkah kau takut aku mungkin benar-benar melakukannya dan membunuhmu? Jika kau melakukannya, misiku akan selesai. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu bertahun-tahun mengawasi keluarga Preston kesayanganmu. Jika kau tidak melakukannya, maka bagi Ava Sinclair, hidup akhirnya akan memiliki makna yang sama sekali baru. Aku masih belum mengerti. Dylan, hari kamu pergi. Waktu itu aku umur berapa? Sekitar 5 atau 6 tahun. Dari seorang gadis kecil berumur 5 atau 6 tahun menjadi wanita berusia 500 tahun? Bagi seseorang seperti aku, terobsesi. Itu sebenarnya hal yang menyakitkan. Kamu memberiku ramuan keabadian. Jadi misiku adalah melindungi keluarga Preston. 500 tahun. Selalu kamu yang melindungi keluarga Preston. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Setelah kamu jatuh hari itu, ayahku menemukanku dengan cukup cepat dan membawaku kembali ke istana. Sebelum aku pergi, aku memberikan ramuan keabadian kepada Sadie. Dia terus berlari, bersembunyi kemana-mana, dan kita tidak pernah punya kesempatan lagi untuk bertemu. Tapi Sadie bilang ramuan keabadian ada padamu. Aku belum selesai bicara. Saat semuanya akhirnya mereda, 70 tahun berlalu dengan cepat, dan orang-orang di istana perlahan melupakan seluruh kejadian itu. Saat itulah, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk meninggalkan istana. Ketika aku bertemu Sadie lagi, kita berdua sudah berusia 80 tahun. Dia terlihat 80 tahun, tapi kamu tidak. Karena saat itu, kita berdua belum meminum ramuan keabadian. Yang mengejutkanku adalah, bahkan ketika waktunya habis, dia masih belum menyentuh pil itu. Dia mengikuti instruksimu, dan selalu menyimpannya untukku. Dia benar-benar bodoh. Jadi kami sepakat untuk membagi ramuan keabadian. Sadie menyerahkan sepenuhnya kepadaku. Begitulah aturan di makam saudarinya terbentuk. Setiap 10 tahun, aku akan meminta dari keluarga Preston bahwa ramuan keabadian harus dibeli dengan harga tinggi. Itu memaksa mereka untuk terus berusaha dan berkembang, agar mereka tidak runtuh. Yang mulia, kamu benar-benar memikirkannya dengan matang. Kamu melihatku saat aku masih muda. Sadie melihatku saat aku sudah tua, tapi kalian berdua tidak melihatku di masa paling muda. Jadi, aku berkelana sebagai Ava, mengembara di antara orang biasa. Sadie membangun satu abad kesuksesan untuk keluarga Preston. Yang mulia, pasti kamu sudah punya anak dan cucu sekarang, kan? Ikut aku. Kamu dan keluarga Preston selalu penasaran tentang identitasku, kan? Aku memberikan video itu ke Genesis. Selama 500 tahun terakhir, aku belajar sedikit musik, catur, melukis, dan kaligrafi, ditambah beberapa keterampilan bela diri. Semua bos di Rivermore itu menghubungiku. Hanya untuk bernegosiasi denganku untuk beberapa karya seni. Di keluarga ini, hanya kamu tidak pernah menikah. Menikah? Kalau pakai bahasa sekarang, aku punya kecemasan sosial dan tidak suka berkumpul dengan orang. Selama ini, aku diam-diam tinggal di sisi keluarga Preston. Selama 500 tahun, aku sesekali bekerja sebagai tukang kebun di tempat Preston, menyaksikan keluarga itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sadie memang selalu tidak sadar, wajah yang sama di era yang berbeda, dia tidak pernah mempertanyakanmu. Aku biasanya tidak pernah bertemu Sadie, jadi identitasku tidak pernah terbongkar. Dulu, bahkan ayahku, sang kaisar, mencari kehidupan abadi, tidak bisa melepaskan ikatan duniawi. Tapi di mataku, keabadian itu bukan hal yang hebat. Hidup abadi. Tidak bagus? Berjalan-jalan di dunia manusia, aku menemukan semuanya tentang ketenaran, keuntungan, cinta, dan kekuasaan.
Begitu kamu melihat melaluinya, kamu mendapatkannya. Tapi kebanyakan orang tidak pernah melihat melaluinya. Ada yang mengejar ketenaran, ada yang mengejar uang, ada yang mengejar cinta, ada yang mengejar kekuasaan. Kalau mereka mendapatkannya, mereka hanya ingin hidup lebih lama lagi. Kalau tidak, hidup terasa sama sekali tidak ada artinya. Jadi apa yang kamu cari? Menurutmu apa? Ketenaran? Sepertinya bukan. Kamu pakai nama samaran. Kekuasaan? Itu juga bukan. Uang? Kamu bisa lempar 1 miliar kapan saja. Apakah kamu mengejar cinta? Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu, aku sudah menyerah untuk hidup selamanya. Yang membuatku terus berjalan hanyalah keyakinan bahwa aku harus melindungi keluarga Preston. Tapi 2 bulan lalu, aku menemukan harapan baru lagi. Aku dengar ada orang baru muncul, seorang pemuda. Wajahnya tampan, mirip sekali dengan sang pendiri dulu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan kembali. Sebulan yang lalu, Dylan masih sama, seorang pemuda tak punya tujuan yang selalu mabuk. Lalu suatu hari, dia berubah menjadi pria dari lukisan saya yang nyata. Jadi, kamu mengenali saya sejak awal. Dan memberi saya kekuatan untuk memilih. Mengeluarkan 1 miliar, menempatkan bounty pada diri sendiri. Jika saya menyingkirkan kamu menentukan saya bisa melindungi keluarga Preston. Kamu akhirnya bisa melepaskan beban 500 tahun ini. Jika saya tidak melakukan sesuatu, artinya, Dylan memiliki perasaan terhadap Ava. Antara logika dan emosi, saya ingin tahu mana yang akan kamu pilih. Mereka bilang pengawal imperial dingin dan kejam, tapi sejujurnya, saya rasa mereka tidak begitu. Dylan, sudahkah kamu bertemu sang putri? Kapan kamu pulang untuk makan malam? Kalian makan saja duluan. Setelah saya bangun, kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengambil foto keluarga bersama yang layak. Foto keluarga, itu semua orang dalam satu gambar. Oke. Kamu akan pergi? Pulang bersama saya. Kakek, apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya sang putri itu orang seperti apa? Bagaimana dia bisa begitu tak berperasaan? Mengejar Ava seperti itu? Hei, dia sebenarnya cukup berdedikasi. Tahukah kamu betapa berharganya dilindungi oleh kepala pengawal imperial sejak kecil? Bagaimana dia bisa menemukan pria lain yang menarik matanya? Hah? Apakah kamu mengatakan dia cemburu pada Ava, sehingga dia menyuruh Grandmaster untuk mengejar dia? Mungkin. Cinta selalu memiliki 2 sisi. Sisi baiknya adalah tentang penerimaan dan penghormatan. Tetapi sisi buruknya adalah penguasaan dan kecemburuan. Ketika kedua itu datang bersama, itu adalah cinta yang sebenarnya. Jadi dengan menempatkan bounty 1 miliar pada Ava, apakah itu benar-benar membuktikan dia mencintai Grandmaster? Dylan, kamu sudah kembali. Ava? Dylan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Izinkan saya memperkenalkan. Ini Ava Sinclair, putri dari dinasti Solar. Sungguh beruntung bisa melihatmu lagi. Maaf karena sering mengganggu kamu akhir-akhir ini. Ava, kamu benar-benar merahasiakan ini, ya? Ava, Ava Sinclair, putri. Oh wow, seharusnya aku bisa menduga itu kamu. Kamu sudah hidup selama 500 tahun, dan akhirnya menemukan orang yang kamu tunggu. Kamu juga. Berkat Ava, bantuan yang telaten akhir-akhir ini, aku mengundangnya untuk makan di rumah. Ada yang keberatan? Dan Sally, aku mengundangnya untuk makan di rumah. Dylan, terserah kamu. Tidak ada yang bisa kami tentang. Tunggu, sebentar. Aku harus menyebutnya kakak. Mari, kita mencari fotografer. Ambil foto bersama, untuk semua. Baiklah. Pergi, kamu berdua geser. Cepat, cepat. Datang duduk di sini. Yang mulia, silakan.
berdiri tegak. Aku akan duduk tepat di sini. Oke, saya akan menghitung. 3, 2, 1. Semuanya, berikan saya senyuman. Ayo. 3, 2, 1. Senyum.